Pertama itu kita masuk di file, lalu kita klik Windows C, terus kita cari exam, lalu klik, terus tampilannya akan seperti ini. Kita klik exam control, nah muncul seperti ini. Kita klik start di bagian MySQL. Setelah kita klik start, kita masuk di command prompt. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan cd exam cd MySQL, terus enter cd bin MySQL min u root min t. Setelah itu akan muncul seperti ini, MariaDB. Nah, kita ketik create database num. Untuk membuat tabel pasien, kita ketik create table pasien, baru buka kurung, terus enter. Setelah di enter akan muncul seperti ini. Lalu kita ketik ID pasien. ID pasien itu pakai int auto underscore increment primary key. Jangan lupa tanda koma di akhir kata, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan nomor RM varchar 6 not null unique. Jangan lupa tanda koma, terus enter. Setelah di enter, kita masukkan nama, lalu varchar 100 not null. Kemudian kita enter, kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu pakai enum. Lalu kita ketik jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah itu enter, lanjut masukkan tempat lahir. Tempat lahir varchar 50. Kemudian enter, masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir date. Kemudian enter, lanjut alamat, pakai varchar 255, kemudian enter, lalu masukkan nomor HP. Nomor HP itu varchar 15, kemudian enter, balas tutup kurung, titik koma, lalu enter. Tampilannya akan seperti ini.
lanjut ke tabel dokter, kita ketik create tabel dokter. Kemudian kita masukkan ID dokter, INT auto increment primary key, terus tanda koma, lalu kita enter. Kemudian lanjut ke kode dokter. Kode dokter itu pakai varchar 10. Kemudian not null unique. Tanda koma lalu enter. Masukkan nama dokter. Nama dokter itu varchar 100. Lanjut spesialisasi pakai varchar 100. Kemudian nomor HP pakai varchar 15. Nah, kita enter. Nah, tampilannya kan seperti ini. Lanjut, kita buat tabel poli. Kita masukkan ID poli. ID poli itu pakai INT auto increment primary key. Kemudian tanda koma lalu enter. Lanjut, kita masukkan kode poli. Kode poli itu pakai varchar 10. Kemudian enter. Lanjut, nama poli itu pakai varchar 100. Enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lanjut, kita buat tabel diagnosa. Kita ketik create table diagnosa, buka kurung, enter. Nah, kita masukkanlah ID diagnosa. ID diagnosa itu pakai INT auto increment primary key, tanda koma lalu enter. Lanjut, kita masukkan kode ICD. Kode ICD itu pakai varchar 10. Setelah kode ICD, kita masukkan nama diagnosa. Untuk nama diagnosa kita pakai varchar 255. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu lanjut buat tindakan. Kita klik
klik tabel tindakan. Langkah-langkahnya sama seperti di atas. Kita masukkan ID tindakan, int auto increment primary key. Lanjut, kita masukkan kode tindakan. Kode tindakan itu pakai varchar. Pakai varchar 10. Lanjut, kita masukkan nama tindakan. Nama tindakan itu pakai varchar 150. Nah, setelah nama tindakannya, lanjut tarif pakai desimal, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini juga. Kemudian kita ketik insert into pasien. Kita masukkan nomor RM, nama, setelah nama kita masukkan jenis kelamin. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Kita masukkan alamat, nomor HP. Setelah itu enter, lanjut value. Kemudian enter. Nah, kita masukkan nomor RM 000001. Lalu kita masukkan nama, kemudian masukkan jenis kelamin. Jangan lupa tanda koma setiap mau menambahkan. Lanjut tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kemudian alamat dan nomor HP. Jangan lupa tanda koma atas dan koma bawah. Kemudian
Setelah itu kita enter. Nah, kita input sampai 20 nama pasien. Nah, setelah itu kita enter, tapi error. Jadi kita ulang, kita masukkan nomor RM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, kita masukkan ulang. Nah, setelah itu kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke insert into dokter. Kita masukkan kode dokter, nama dokter, spesialisasi, nomor HP. Kemudian value. Lalu kita masukkan kode dokternya. Misalnya dok 01, kemudian nama dokternya itu dokter Maya. Jangan lupa tanda koma atas setiap mau memasukkan datanya. Kemudian spesialisnya itu interna, kemudian nomor HP-nya. Nah, kita input dokternya itu ada 3. Kemudian di sini error. Lalu lanjut kita ketik ulang. Nah, setelah itu kita enter. Nah, berhasil. Lanjut kita buat insert into poly. Kita masukkan kode poly, nama poly,
Kode polinya itu pol 01, lalu nama polinya itu poli interna. Nah, kita enter, kebanyakan seperti ini. Lalu kita masuk di insert into diagnosa. Kita masukkan kode ICD, nama diagnosa, kemudian enter, lalu masukkan value, lalu setelah itu kita masukkan kode ICD E11.9. Kemudian nama diagnosanya itu diabetes mellitus. Nah, kita masukkan diagnosanya. Setelah masukkan diagnosa 20, kita enter. Nah, akan seperti ini. Lalu kita masuk ke insert into tindakan. Kita masukkan kode tindakan, kemudian nama tindakan, dan tarif. Kita enter, kita masukkan value, lalu setelah itu kita masukkan kode tindakannya. (89.52). Nama tindakannya itu EKG. Lanjut ke tarifnya. Tarifnya itu Rp150.000. Nah, kita input tindakannya itu 10. Setelah diinput, kita enter, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke select from pasien untuk menampilkan tabel data pasien. Ini terdapat 20. Kemudian kita tampilkan tabel poli. Kita ketik select from poli, kemudian tampilkan kode dokter. Itu kita juga klik select from dokter, lalu kita tampilkan tabel diagnosa sama seperti tadi, kita ketik select from diagnosa. Nah, lanjut ke tabel tindakan, tampilannya kan seperti ini. Setelah itu kita ke create tabel pendaftaran pasien. Nah, kita masukkan ID pendaftaran. ID pendaftaran itu pakai INT, auto increment primary key. Jangan lupa tanda koma di akhir. Lanjut, kita enter. Lalu kita masukkan ID pasien. ID pasien itu pakai INT not null.
Kemudian masukkan ID dokter. ID dokter itu sama pakai juga INT not null. Kemudian setelah ID dokter kita masukkan ID poli. ID poli juga sama pakai INT not null. Lanjut tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran itu pakai date not null. Jangan lupa tanda koma di akhir, lalu enter. Kemudian kita masukkan keluhan teks. Lanjut kita masukkan foray key. Masukkan ID pasien, kemudian enter. Lanjut reference pasien, masukkan ID pasien, kemudian ketik lagi foreign key untuk ID dokter. Kita enter, lalu masuk lagi di reference dokter. Kita masukkan ID dokter. Nah, setelah ID dokter, kita lanjut ke foreign key untuk poli. Kita masukkan ID poli, kemudian enter. Lanjut reference poli, kemudian ID poli. Nah, kita enter, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita update pasien, set nama. Kita masukkan namanya Baco Asep. Terus nomor RM-nya itu 000020. Nah, terus enter. Kemudian setelah di enter, tampilannya akan seperti ini. Kita ketik select from pasien. Nah, bisa kita lihat yang paling akhir itu terubah namanya menjadi Baco Asep. Nah, lanjut kita ke delete from pasien. Kita masukkan nomor RM-nya itu 000020. Nah, terus enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terhapus. Lanjut ke select from pasien. Berdasarkan jenis kelamin. Nah, setelah itu kita enter, tampilannya akan seperti ini.
berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Lanjut kita ke select from pasien untuk tempat lahir. Misalnya itu Makassar, kita enter. Nah, tampilannya kan seperti ini untuk tempat lahir yang khusus Makassar. Lanjut kita ke select from pasien untuk jenis kelamin perempuan. Untuk jenis kelamin perempuan dan tempat lahir khusus untuk Makassar. Nah, kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Jenis kelamin perempuan dan tempat lahir Makassar. Lanjut kita ke select nomor rekam medis, jenis kelamin, nah setelah itu akan tampil tabel seperti ini khusus untuk nomor RM dan jenis kelamin. Lanjut kita ke select from pasien untuk alamat Jalan Todopuli. Jalan Todopuli dan alamat Jalan Hertasning. Kita enter. Nah, tampilannya kan seperti ini. Akan terdapat alamat Jalan Todopuli dan Hertasning. Setelah itu kita lanjut ke select from pasien untuk alamat Jalan Todopuli. Nah, ini dia itu yang ada di alamat Jalan Todopuli. Setelah itu kita lanjut ke select from pasien untuk nama lainnya. Tampilannya akan seperti ini. Ada ID pasien, nomor RM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Kemudian lanjut ke select from pasien where nomor RM untuk nomor rekam medis. Nomor rekam medisnya itu 000006 dan 000010. Nah,
Tampilannya akan seperti ini. Dari nomor rekam medis 0006 sampai 00010 terdapat 5 orang. Kemudian kita ke select, kita masukkan nama, tanggal lahir, tim sampai div itu year, tanggal lahir, sama keluarga. Nah, kita ketik seperti ini, lalu umur. Setelah itu kita masukkan tanggal lahir. Kemudian masukkan untuk umur, lalu enter, kemudian from pasien. Nah, setelah kita enter, nah akan seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke insert into pendaftaran pasien. Kita masukkan ID pasien, kemudian ID dokter, lanjut kita masukkan ID poli, kemudian tanggal pendaftaran, keluhan. Setelah itu kita enter, masukkan value, terus kita masukkan ID pasien. Contohnya ID pasien itu 2, terus ID dokter itu 1, lanjut ke ID poli juga 1, kemudian kita masuk ke tanggal pendaftaran. Kita mulai dari tahun, bulan, lalu tanggal. Jadi tahun 2026, bulan 1 tanggal 10. Nah, setelah kita masukkan tanggal pendaftarannya, kita masuk ke keluhan. Kita masukkan keluhannya itu sering haus, sering kencing di malam hari. Nah, setelah itu kita enter, tampilannya kan seperti ini, tapi error. Setelah itu kita ulang, kita input data ulang. Setelah kita input data ulang dan sudah betul, lanjut kita masuk ke tabel untuk pendaftaran pasien. Kita masukkan select from pendaftaran pasien. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lanjut untuk ke select, kita masukkan select, terus enter, lalu masukkan pasien, titik nomor rekam medis, jangan lupa tanda koma di akhir, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut masukkan untuk dokter. Setelah memasukkan dokter, kita lanjut ke poli.
Kemudian kita ke form pendaftaran pasien. Setelah form pendaftaran pasien, kita ke inner join untuk pasien. Setelah itu kita enter, lanjut, kita masuk ke on pendaftaran pasien. Nah, setelah sudah kita input untuk pasien, lanjut kita ke inner join dokter. Caranya itu sama seperti di atas, cuman kita ubah lagi ke dokter. Lanjut ke inner join poli. Kemudian on pendaftaran pasien, titik ID poli sama dengan poli titik ID poli. Nah, kan error. Setelah error, kita input ulang datanya sampai betul, terus kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan tampil tabel untuk nomor RM, nama dokter, dan nama poli. Kenapa bisa error? Karena kita bisa saja salah memasukkan data-data. Jadi biasa error. Kalau error kita ulangi sampai benar. Nah, setelah benar akan tampilannya seperti ini. Lanjut, kita masuk ke select untuk pasien. Kita masukkan pasien, nomor RM, dokter, poli. Kita masukkan sama seperti tadi di atas. Nah, setelah itu kita lanjut masukkan untuk inner join pasien. Caranya itu sama seperti tadi yang di atas.
Nah, setelah kita input semua, tampilannya akan seperti ini. Akan tampil tabel yang berisi nomor RM, nama dokter, dan nama poli. Lanjut lagi, kita ketik select, terus masukkan pasien nomor RM, lanjut pasien nama, lalu poli, kemudian nama poli, nah setelah itu kita isi. Setelah kita isi untuk pendaftaran pasien, lanjut kita ke pendaftaran pasien untuk ID poli. Nah, kita enter, tampilannya akan seperti ini. Akan muncul nomor RM, nama, dan nama poli. Lanjut, kita select, terus masukkan pasien. Ini sama yang kayak di atas. Kita masukkan nama dokter, kemudian poli, lanjut kita ke form pendaftaran pasien, kemudian enter, lanjut inner join untuk kan salah, jadi error. Lanjut kita ulangi mulai dari select, kemudian pasien, dokter, poli, terus pendaftaran pasien. Kemudian kita lanjut ke inner join untuk pasien. Nah, setelah itu kita enter, lanjut ke on pendaftaran pasien. Kemudian ID pasien sama dengan pasien, ID pasien. Kemudian kita ke inner join untuk dokter. Setelah itu masuk ke on pendaftaran pasien, ID dokter sama dengan dokter, ID dokter. Lanjut kita ke inner join poli, kita masukkan on pendaftaran pasien, ID poli sama dengan poli, ID poli.
Nah, kita enter. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Akan terdapat tabel yang isinya ada nomor RM, nama dokter, dan nama poli. Kemudian lanjut, kita ketik select, lalu masukkan pasien, nomor rekam medis, dokter, dokter spesialis, poli, caranya juga sama seperti di atas. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Ada nomor RM, nama dokter, spesialisasi, dan nama poli. Lanjut lagi, kita ketik select, kemudian masukkan sama seperti tadi di atas. Nah, kita sudah ada di inner join pasien. Kita input untuk pendaftaran pasien. Setelah pasien, lanjut ke dokter, lalu ke poli. Kita tambahkan where pasien, untuk nama, kita masukkan nama Ria. Nah, setelah itu enter, lalu kita ke select. Nah, kita masukkan ulang yang tadi.
Nah, tampilannya kan seperti ini. Untuk menampilkan nomor RM, nama dokter, spesialisasi, nama poli, dan tanggal pendaftaran. Setelah itu kita lanjut ketik select, terus pasien, dokter, dan dokter spesialisasi. Nah, ini error, jadi terjadi kesalahan, error, jadi kita input ulang. Nah, setelah kita input semua, kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada tabel untuk nomor RM, nama, tanggal pendaftaran, dan nama poli. Lanjut, kita input sama seperti tadi. Caranya di atas. Kita masukkan data-datanya, lalu kita sudah ada di poli. Masukkan nama poli, pendaftaran pasien, tanggal pendaftaran, kemudian kita ke form pendaftaran pasien. Lanjut inner join pasien, kemudian on pendaftaran untuk pasien. Nah, setelah pendaftaran pasien, kita lanjut ke inner join untuk dokter. Kita masukkan pendaftaran pasien, dokter, ID dokter. Lanjut ke inner join untuk poli. Pendaftaran pasien, poli, ID poli.
Setelah itu kita lanjut masukkan where dokter, nama dokter. Kita masukkan nama dokternya itu Dokter Maya. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan nomor RM, nama dokter, spesialisasi, nama poli, dan tanggal pendaftaran. Lanjut lagi, kita masukkan select, kita input untuk dokter dan poli. Kemudian setelah itu kita masukkan count as untuk jumlah. Lanjut, masukkan lagi from pendaftaran pasien. Kita input sama seperti tadi di atas. Caranya, nah, setelah semua diinput, kita enter, tampilannya akan seperti ini. Nah, ada nama dokter, nama poli, dan jumlah praktik. Lanjut lagi, kita ketik select, terus masukkan pasien nomor rekam medis, pasien nama, kemudian ada dokter, nama dokter,
Nah, setelah itu kita sudah ada di where dokter, nama dokter kita masukkan. Nah, dokter kedua itu dokter Novi. Nah, setelah itu kita enter, tampilannya akan seperti ini, tabel seperti ini, ada nomor rekam medis, nama dan nama dokter. Kemudian kita ke create table pelayanan poli. Kita akan buat tabel untuk pelayanan poli. Yang pertama itu kita masukkan untuk ID pelayanan. Kemudian ID pelayanan itu pakai INT auto increment primary key. Jangan lupa tanda koma di akhir kata, kemudian kita enter. Lanjut kita masukkan ID untuk pendaftaran. Pakai juga INT not 0. Terus kita enter, lanjut kita masukkan untuk ID dokter. ID dokter itu sama, pakai INT not 0. Kemudian masuk ke ID diagnosa. ID diagnosa itu sama juga, pakai INT not 0. Kemudian lanjut ke ID tindakan. Sama, pakai juga INT not 0. Kemudian ke tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran itu pakainya date not 0. Kemudian masuk ke foreign key. Kemudian kita masukkan ID pendaftaran, lanjut ke reference. Setelah itu masukkan referensi pendaftaran pasien, ID pendaftaran, kemudian lanjut ke foreign key untuk ID dokter. Lanjut referensi dokter, kita masukkan ID dokter. Lanjut untuk foreign key poli. Maaf, untuk foreign key ya ID diagnosa. Nah, setelah kita masukkan data-datanya, kita klik enter. Nah, error, jadi terjadi kesalahan, makanya error. Jadi kita ulang, kita input ulang.
Nah, kita masukkan untuk ID pendaftaran itu 1, ID dokter 1, lanjut ke ID diagnosa 1, kemudian ID tindakan. Nah, setelah ID tindakan, lanjut kita ke tanggal pendaftaran. Nah, kita input, setelah itu error, terjadi lagi kesalahan, input ulang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada ID pelayanan, ID pendaftaran, ID dokter, ID diagnosa, ID tindakan, dan tanggal pendaftaran.